Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Cici Jeneri. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup sesuai Dharma. Nah, sebelum memulai, mari kita bersama-sama beranjali. Kita bacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang 8 kondisi duniawi. Setelah memahami bahwa kita tidak bisa lepas dari 8 kondisi duniawi, maka kita harus memilih untuk hidup sesuai Dharma. Nah, hidup sesuai Dharma ini berarti hidup dengan menjalankan ajaran Buddha. Meskipun ajaran Buddha sangat luas, tetapi dapat diringkas dalam 3 kalimat. Apa itu? Yang pertama, tidak berbuat jahat. Kedua, perbanyaklah kebajikan atau berbuat baik. Dan ketiga, sucikanlah hati dan pikiran. Nah, itulah inti ajaran para Buddha. Supaya kita bisa hidup bahagia, kita dapat melaksanakan atau melatih diri mengembangkan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8 atau yang kita sebut juga dengan Arya Atangika Magga. Arya Atangika Magga itu terdiri dari 8 hal. Yang pertama ada ucapan benar atau sama waca. Yang kedua, perbuatan benar atau sama kamanta. Yang ketiga, penghidupan benar atau sama ajiwa. Yang keempat, usaha benar atau sama wayama. Yang kelima, perhatian benar sama sati. Yang keenam, konsentrasi benar sama samadhi. Yang ketujuh, pengertian benar sama diti. Dan yang terakhir, pikiran benar sama sangkapa. Baik adik-adik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pengertian benar. Pengertian benar adalah mengerti sebagaimana apa adanya. Bagi seseorang pelajar, pengertian benar itu maksudnya tahu tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Tugas pokok seorang pelajar adalah belajar. Maka kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jika seseorang pelajar sibuk bermain game, nonton TV, sampai lupa tugas dan kewajibannya sebagai pelajar, berarti ia belum memiliki pengertian benar. Oleh karena itu, pengertian benar harus terus kita kembangkan. Yang kedua adalah pikiran benar. Pikiran benar adalah pikiran yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan cinta kasih, welas asih, pikiran yang tidak egois, pikiran yang selalu diliputi dengan keinginan untuk rajin. Contohnya kalau adik-adik ya pikirannya ingin rajin belajar. Pikirannya yang penuh semangat, bertanggung jawab, kemudian menghargai dan selalu berpikir yang positif atau berpikir hal-hal yang baik.
Yang ketiga ada ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang berguna. Ucapan yang disampaikan secara sopan dan santun serta tepat waktu adik-adik. Ucapan harus dilakukan dengan sopan dan santun agar kenapa? Agar tidak menyakiti hati orang lain. Ucapan yang berguna misalnya adik-adik sedang berdiskusi tentang cara-cara merayakan Hari Raya Waisak yang baik dan benar seperti apa. Atau mana tahu mau diskusi atau ajak teman-temannya, yuk kita ke wihara bersama-sama. Itu masuk kategori ucapan yang benar, ucapannya tidak berbohong, jujur, ya. Nah, sebaliknya, ucapan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat termasuk ucapan yang tidak benar. Contohnya, ada yang tahu? Iya, betul. Ada yang berbohong, atau mungkin bergosip, atau mungkin menceritakan kejelekan teman-temannya yang lain, berkata kasar, dan lain-lain. Ada nggak yang pernah berucap hal-hal demikian? Nah, kalau misalkan ada, sebaiknya adik-adik segera minta maaf supaya kawan-kawannya tidak marah. Sampai sini adik-adik mengerti? Yang keempat, ada perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang berguna dan tidak merugikan siapapun. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa sukses. Contoh lagi, menolong orang yang kesusahan. Ini merupakan perbuatan yang benar juga adik-adik, karena akan membuahkan persaudaraan dan kasih sayang dari orang lain. Atau contoh lagi, antri ketika masuk kelas adalah bentuk perbuatan benar karena mengkondisikan supaya semuanya tertib dan aman. Atau di sini adik-adik pernah nggak menjalankan piket di kelas? Nah, ini juga merupakan perbuatan yang benar karena dengan kita piket di kelas, kelas menjadi bersih, rapi, dan sehat. Demikianlah perbuatan benar dapat dikembangkan di semua tempat, bisa di rumah, bisa di sekolah, maupun tempat-tempat yang lain. Yang kelima, ada mata pencaharian benar. Mata pencaharian benar artinya mencari nafkah dengan cara-cara yang benar. Mencari nafkah yang benar adalah nafkah yang diperoleh dengan cara yang benar dan tidak merugikan makhluk lain. Nafkah yang diperoleh dengan tidak melanggar Pancasila Buddhis adalah mata pencaharian yang benar. Nah, kalau kita seorang pelajar, kita belum mencari nafkah adik-adik. Tetapi ingat, dalam hal ini dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita memperoleh sesuatu. Harus dengan cara yang benar. Contoh, bila mendapatkan uang saku, kita harus mendapatkan dengan cara yang benar. Tidak boleh langsung mencuri. Kita boleh minta ke orang tua kita, ya. Harus jujur. Nah, atau dalam memperoleh nilai ulangan, harus dengan cara yang benar, yaitu jujur. Tidak boleh nyontek dengan kawan. Sampai sini jelas? Yang keenam, ada usaha benar. Usaha benar berarti berhenti berbuat buruk dan meningkatkan perbuatan baik. Berbuat baik harus sering-sering kita latih supaya menjadi orang yang baik. Nah, berbeda dengan perbuatan buruk tanpa latihan pun bisa dilakukan, ya enggak? Makanya supaya menjadi anak yang baik, kita harus sering berlatih berbuat yang baik supaya kita bisa menjadi anak atau orang yang baik. Hal ini untuk memperbaiki diri kita
agar hidup kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang ketujuh ada perhatian benar. Perhatian benar artinya selalu sadar dan waspada tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Perhatian benar sangat diperlukan dalam segala kegiatan adik-adik. Misalnya, dalam belajar membaca. Ketika membaca tanpa disertai perhatian yang benar, maka apa yang kita baca menjadi keliru. Demikian juga ketika mendengarkan penjelasan guru misalnya, kalau kita tidak memperhatikan dengan serius, berakibat kita akan tidak tahu apa yang guru sampaikan atau kita tidak bisa mengerti. Demikianlah aktivitas perhatian benar ini. Bila tidak semua aktivitas kita, bila kita tidak disertai dengan perhatian yang benar, maka akan berakibat buruk. Menyadari pentingnya perhatian benar, maka adik-adik sudah selayaknya harus terus menjaga perhatian benar ini dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Yang terakhir adalah konsentrasi benar. Konsentrasi benar berarti kita menjaga pikiran kita untuk bisa berkonsentrasi. Pikiran yang penuh dengan konsentrasi adalah pikiran yang penuh perhatian dan dijaga dengan usaha yang benar. Konsentrasi yang baik dan benar membuat kita lebih mudah memahami segala sesuatu. Konsentrasi benar membuat kita lebih damai karena kita dapat terhindar dari perilaku yang salah. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran tentang hidup sesuai Dhamma. Sebelum diakhiri, Cece ada memberikan latihan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Ada 5 soal. Soal nomor 1, apa saja jalan yang harus kita laksanakan agar bahagia? 2, mengapa kita harus memiliki pengertian yang benar? Yang ketiga, bagaimana cara melakukan perhatian benar dalam belajar? Yang keempat, bagaimana cara berdaya upaya benar untuk menjadi juara kelas? Ini maksudnya bagaimana usaha benar untuk menjadi juara kelas ya. Yang kelima, bagaimana cara kita berucap yang benar ketika berbicara dengan orang tua. Oke adik-adik, itulah latihan yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Cece tunggu jawabannya ya. Akhir kata dari Cece, Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.